adalah konsultan pajak sekaligus juga praktisi yang sudah lama menangani hal-hal terkait dengan perpajakan. Insyaallah nanti akan banyak memberikan kita pencerahan dan mungkin juga solusi terhadap persoalan-persoalan pajak yang mungkin menjadi problem kita selama ini. Jadi pas dialog Pak Isan Sekarang bilang dulu Baik, Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil sidki wal wafa. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Bapak Ibu semua hadir di sini, kita sama-sama silaturahim. Dan yang kedua, insyaallah kita sama-sama akan mendiskusikan terkait pajak dan zakat. Pada kesempatan hari ini, perkenalkan, nama saya Rianto, akademisi dan praktisi. Alhamdulillah, Allah izinkan sudah kurang lebih 15 tahun di bidang perpajakan. Dan pada kesempatan hari ini juga kita akan sama-sama, sekali lagi kita sama-sama akan belajar dan sama-sama akan diskusi. Jadi barangkali Bapak Ibu nanti semua ada yang wah salah tuh, silakan dikomentari. Baik Bapak Ibu semua, kenapa pada kesempatan hari ini ya kita akan mendiskusikan terkait strategi tax survival, atau kata lainnya ya kata lainnya adalah tax planning. Oke. Bapak Ibu semua, kita melihat pada kondisi perpajakan hari ini, pasti semua orang tahu. Baik di kota maupun di desa, kita tahu dan faham apa yang dimaksud dengan pajak. Bahwa pajak itu merupakan salah satu pungutan negara. Jadi di negara itu untuk membiayai penerimaan negara, salah satunya adalah dari perpajakan. Di Indonesia sendiri, ya, di Indonesia sendiri bahwa salah satu sumber pendapatan negara adalah dari sisi perpajakan. APBN tahun 2024 itu perpajakan itu kurang lebih sekitar 77% dari 100% penerimaan negara. Selebihnya dari bea cukai, dari BUMN, dividen dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, bahwa pada saat ini ya, perubahan regulasi perpajakan sangat cepat. Jangankan Bapak Ibu ya yang memang tidak mengurusi perpajakan, kami saja di akademisi itu melihat percepatannya regulasi itu sangat luar biasa. Ditambah lagi ada kadang di perpajakan itu kan ada aturan inti, terus ada aturan teknis. Kadang di aturan inti itu ada ya, teknisnya belum ada. Ini yang sampai saat ini ya kita sama-sama belajar. Apalagi Bapak Ibu pasti tahu yang namanya Cortex yang dimulai tahun 1 Januari 2025. Masya Allah, gitu kan. Sampai bulan April kemarin itu kita membukanya itu kadang nunggu sepi dulu, kadang malam dulu. Makanya di bagian-bagian pajak itu, ya bagian pajak itu biasanya kerjanya sampai malam kemarin-kemarin itu. Kenapa? Karena memang sistem kita belum bisa mengcover terkait percepatan daripada Cortex itu sendiri. Sampai kan politisnya sampai Dirjen Pajak itu diganti, katanya itu karena salah satu unsurnya adalah unsur Cortex gitu. Sehingga apa? Kita sebagai pengusaha pada saat itu ya, di awal-awal tahun kita kan mau nagih harus ada PPN, harus ada faktur pajak.
Tapi karena faktur pajaknya nggak bisa dibuat, ya akhirnya susah. Gitu. Artinya apa? Artinya operasional perusahaan terdampak daripada akibat Kortex itu sendiri. Tapi insya Allah ya makin lama Kortex itu akan makin berkembang, dan itu yang menjadi bahan diskusi kita nanti salah satunya. Kenapa? Ya di Kortex itu kita bisa melihat, kita masuk ke akun kita, ya itu sudah bisa melihat rekening kita. Wah, rekening saya misalnya ada 5, kenapa hanya ada 3? Itu saat ini mungkin butuh perkembangan lagi. Tapi nanti ke depannya ketika itu sudah paripurna, sudah sempurna, Kortex itu udah bisa melihat semuanya. Rekening kita yang ada di dalam kartu keluarga kita itu kelihatan semua. Aset kita, terus tanah kita, rumah kita itu kelihatan semua. Gitu. Satu sisi itu menjadi bahan ya perkembangan perpajakan yang sangat baik di Indonesia. Satu sisi yang lain, kita sebagai pengusaha apakah akan terdampak atau tidak, itu masing-masing. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah pengawasan yang meningkat. Nah, pengawasan yang meningkat ini ya pasti ketika Bapak Ibu punya company, perusahaan, ya tiap SP2DK itu selalu ada. Gitu. Nah, itu salah satu bentuk daripada pengawasan perpajakan. Di Indonesia sendiri, perpajakan itu kan menganut self-assessment system, bahwa yang menghitung, memperhitungkan adalah si wajib pajak. Nah, petugas pajak ya ketika mengirimkan surat konfirmasi atau surat SP2DK itu sebagai salah satu bentuk menguji apakah yang Bapak Ibu laporkan itu benar atau tidak. Makanya yang paling tahu benar atau tidak ya Bapak Ibu semua. AR nggak tahu gitu. AR hanya menguji Bapak Ibu patuh atau tidak. Nah, bentuk-bentuk pengawasan itu ya nanti kita akan diskusikan. Karena nanti di salah satu strateginya kita akan menghadapi AR seperti apa sih? Gitu. Nggak frontal juga gitu dan nggak terlalu dekat juga. Gitu. Tapi posisinya di tengah-tengah. Nah, selanjutnya tadi sudah kita sampaikan bahwa adanya modernisasi sistem, Kortex dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang terjadi kondisi saat ini dari sisi perpajakan, ya itu yang kita harus hadapi. Suka nggak suka kita harus hadapi. Ya dari sisi pengertian perpajakan itu bahwa salah satunya adalah ya yang terutang oleh orang pribadi dan badan. Orang pribadi kita, badan itu bisa berupa CV, perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau apapun yang bentuknya legal formal dari Kemenkumham, itu yang disebut sebagai badan. Nah, ketika Bapak Ibu punya perusahaan, ya ingat, ketika Bapak Ibu punya perusahaan sebagai direktur, maka kewajibannya 2. Sebagai diri pribadinya, dan yang kedua adalah sebagai pemegang benefit owner pada perusahaan tersebut. Makanya kalau Bapak Ibu tahu ketika bikin pertama kali perseroan terbatas, PT, yayasan, koperasi atau apapun, biasanya yang ditanyakan oleh notaris, ya, siapa sih BO-nya, benefit owner-nya? Apa kaitannya benefit owner sama perpajakan? Jadi di dalam benefit owner itu salah satu klausulnya adalah ketika ada perpajakan, penagihan, terutang dan lain sebagainya, yang pertama kali adalah BO-nya, benefit owner-nya. Maka ketika kita bikin legalitas, ya, ketika notarisnya melakukan standar secara benar, itu yang ditanya adalah BO-nya siapa. Tapi kalau nggak ditanya BO-nya siapa, benefit owner-nya siapa, itu biasanya yang menjadi BO-nya adalah direktur utama. Biasanya seperti itu. Lah, BO itu siapa? Nah, BO itu adalah orang yang mengendalikan perusahaan tersebut. Bisa jadi direktur utama itu tidak mengendalikan. Siapa yang mengendalikan? Pemegang saham mayoritas. Bisa jadi misalnya ada salah satu pengusaha tadi diceritakan membeli misalnya rumah sakit. Walaupun di dalam susunan pengurus pemegang saham atau pengurus direktur atau direksinya itu tidak ada nama dia, tapi pemegang saham mayoritasnya mungkin tidak ada nama dia, tapi pengendalinya orang lain. Nah, di notaris pun itu seperti itu.
benefit owner. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu punya perusahaan lama, terus diperpanjang saat ini, itu biasanya BO-nya itu akan terblokir. Kenapa? Si pemerintah membutuhkan atas entitas badan usaha ini siapa sih benefit owner-nya. Kenapa? Kalau ada penagihan pajak, nah benefit owner ini yang pertama kali akan ditelusuri. Walaupun memang banyaknya yang muncul adalah direktur utamanya. Makanya kalau Bapak Ibu punya Cortex, ya, misalnya nama pribadi nih masuk dari interpersonetnya nama pribadi, itu akan muncul nama PT-PT atau perusahaan-perusahaan yang Bapak Ibu pernah buat dari zaman bahla sampai zaman sekarang. Kecuali itu bagaimana cara menghapuskannya? Misalnya ada perusahaan yang memang sudah nggak aktif, selama dia tidak terhapus Bapak Ibu di Kemenkumham, ya itu akan tetap muncul. Kalau hobinya pengusaha itu kan bikin perusahaan, namanya muncul gitu kan. Nah itu yang nanti jadi salah satu bahan diskusi. Bapak Ibu semua, sebelum melangkah lebih jauh, kita harus sadar diri di dalam perpajakan itu siapa sih yang menjadi subjek pajak. Jadi ada subjek pajak, ada objek pajak. Nah subjek pajak yang pertama adalah orang pribadi, kita. Berdiri sendiri, entah dia sebagai direktur, entah dia sebagai komisaris, entah dia sebagai pemegang saham, ya secara pribadi Bapak Ibu punya persyaratan subjektif dan objektif di atas 18 tahun dan sudah punya penghasilan, artinya Bapak Ibu sudah punya NPWP, wajib punya NPWP. Nah, ketika Bapak Ibu wajib punya persyaratan subjektif dan objektif, maka artinya Bapak Ibu sudah mengaku bahwa Bapak Ibu adalah sebagai subjek pajak. Itu yang pertama. Karena banyak orang menganggap begini, perasaan saya sudah, misalnya ada orang pekerja. Pekerja itu kan dia dapat gaji dari perusahaan. Ketika dia dapat gaji perusahaan, dipotong pajaknya. Ada yang merasa, ada yang banyak yang salah paham bahwa saya perasaan sudah dipotong pajaknya, kenapa saya harus melaporkan secara pribadi juga? Nah ini yang menjadi banyak salah kaprah di masyarakat. Itu salah kaprahnya apa? Itu tadi, ketika dia mendapatkan gaji dari perusahaan dipotong pajak, ya itu merupakan kewajibannya perusahaan untuk membayarkan pajaknya atas pemotongan gaji. Dan kewajiban orang pribadinya adalah melaporkan. Apa yang dilaporkan? Pasti penghasilan. Dari mana? Dari manapun. Kecuali yang bukan objek pajak seperti warisan. Itu bukan objek pajak, tapi ada tapinya nanti. Warisan itu bukan objek pajak. Termasuk hibah juga bukan objek pajak, tapi harus selinier. Yang kedua adalah subjek pajak yang kedua adalah badan. Badan di sini bisa tadi sudah disebutkan PT, CV, yayasan, koperasi. Dan satu hal lagi, ketika kita bicara kita sebagai pengusaha, nah ketika sebagai pengusaha, pengusahanya itu berdiri sendiri atau melalui badan. Nah ini yang nanti di dalam pelaporannya itu harus benar-benar diperhitungkan. Kenapa? Kalau kita sebagai pengusaha, sebagai atas nama diri sendiri, lihat omsetnya, di bawah 4,8 miliar atau di atas 4,8 miliar. Itu, nah nanti di depan ada. Lalu selanjutnya adalah yang ketiga, warisan yang belum terbagi. Betul, warisan itu tidak kena pajak. Loh, perasaan kok saya ketika dapat warisan tetap kena pajak. Jadi gini Bapak Ibu semua. Misal gini, kita punya orang tua, mewariskan aset ke kita. Lihat SPT-nya orang tua. SPT-nya orang tua, harta tersebut sudah dimasukkan SPT atau belum? Kalau sudah, aman. Tapi kalau belum, berarti harta tersebut itu harus diakui terlebih dahulu sebagai penghasilan. Tetap kena pajak. Kan kalau orang tua kita dulu jarang yang memasukkan asetnya di dalam SPT. Jangankan memasukkan di dalam SPT, punya NPWP pun kadang jarang. Tapi hartanya banyak. Nah ini yang hati-hati yang punya orang tua seperti itu. Hati-hati dari sisi perpajakan Bapak Ibu. Makanya ya mulai sekarang itu didata aset-aset mana saja yang tidak dimasukkan ke dalam di dalam SPT-nya atau belum. Kalau belum, masukkan.
Nah, ketika peralihan, ya bicara warisan tadi, misalnya orang tua mewariskan kita